Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Kelompok 4 terdiri dari anggotanya ada 4. Yang pertama saya sendiri, Fajar Pradana. Yang kedua ada Layla Nur Wahidah. Yang ketiga Rifa Siti Umairo. Dan yang keempat Rifkami Artunisa. Sebelumnya, selamat menyimak materinya dan kepada rekan saya persilakan untuk menyampaikan paparan materinya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian, fungsi, dan ciri-ciri ideologi. Menurut Noto Nagori, sebagaimana dikutip oleh Wrekso Suharjo, ideologi dalam arti luas yaitu ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara. Dalam arti sempit, yaitu cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan negara. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Adapun fungsi ideologi, yang pertama yaitu struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong. Nah, untuk poin terakhir yaitu tentang ciri-ciri ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Menurut Kailan, ideologi sebagai suatu sistem pemikiran sehingga ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran tertutup. Atas nama ideologi dibenarkan untuk mengorbankan masyarakat. Akan ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Ciri-ciri ideologi yang baik yaitu mengandung 3 dimensi. Dimensi ideologi merupakan gambaran atau pembuktian tentang baik atau buruk dan benar atau tidak benarnya suatu negara memilih ideologinya. Adapun 3 dimensi menurut Alfian adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real. Yang kedua, dimensi idealitas, yaitu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu mengandung sebuah relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa ideologi itu diperlukan. Negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ideologi nasionalnya, suatu bangsa dan negara dapat berdiri kukuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain serta mampu menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Ideologi memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai golongan, suku, ras, dan agama, bahkan dari berbagai ideologi. Ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai agama. Misalnya, agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam semuanya bersatu. Lalu yang terakhir, ideologi mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Baik, sekarang kepada rekan saya selanjutnya, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya ada perbandingan Pancasila dengan berbagai ideologi. Satu ada liberalisme. Paham liberal berkembang dari teori rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi. Materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris atau yang dapat ditangkap dengan indera manusia, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kedua ada fasisme.
Perbandingan fasis dengan Pancasila adalah di mana ideologi fasis kekuatan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, militer, atau partai yang berkuasa saat itu. Rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh terhadap negara dan pemerintah. Yang ketiga ada neoliberalisme. Asumsi dasar paradigma neoliberalisme menekankan adanya campur tangan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap sebuah kejadian ekonomi ketika terjadi situasi yang kurang baik. Yang keempat ada ideologi sosialisme komunis. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil ideologi liberal. Konon individualisme, liberalisme, kapitalisme dianggap sebagai sumber penderitaan rakyat. 5. Ada Marxisme-Leninisme. Menurut sastra Prateja, Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Keenam, ada ideologi Pancasila. Sebagai ideologi bangsa dan negara, Indonesia berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari karakter dan pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya. Kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia menjadi dasar filsafat negara dan kemudian ideologi bangsa dan negara. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai Pancasila dan agama. Pancasila dan agama pastinya mempunyai keterkaitan karena di dalam Pancasila disebutkan dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana maknanya yaitu Pancasila mencantumkan mengenai prinsip-prinsip cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Agama pun juga mengajarkan hal demikian. Setiap pemeluknya wajib taat dalam beragama dan mencintai tanah airnya. Nah, keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa negara Indonesia. Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus-menerus berkelanjutan di kalangan para ahli. Nah, berikut saya paparkan mengenai hubungan agama dan negara menurut beberapa paham. Yang pertama yaitu hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Maksudnya di sini yaitu negara menyatu dengan agama karena pemerintahan. Menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman Tuhan, segala roda kehidupan dalam masyarakat, bangsa, negara dilakukan atas titah Tuhan. Yang kedua, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan agama. Lalu yang ketiga yaitu hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis hidup makhluk manusia. Agama merupakan keluhan makhluk-makhluk yang tertindas. Hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintah dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Pancasila dan agama secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan pedoman dalam kehidupan. Tetapi secara khusus kedua pedoman ini jauh berbeda sudut pandangnya. Nah, ciri-ciri ideologi Pancasila adalah untuk selalu mencoba tetap menjaga hubungan yang baik antara agama dan negara serta tidak akan melakukan upaya memisahkan keduanya. Dengan dasar tersebut yang tertuang dalam sila-sila Pancasila
dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa bentuk hubungan antara agama dan negara berdasarkan ideologi Pancasila. Di antaranya yaitu seperti satu, hubungan negara dan agama menurut fungsi Pancasila, yaitu sebagai ideologi negara, menjadikan setiap warga negara dengan ideologi Pancasila memiliki hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dikehendakinya. Negara harus dapat memberikan toleransi setiap agama untuk menjalankan ibadahnya tanpa terkecuali, sehingga tidak ada tempat untuk berkembangnya pertentangan antara agama, konflik agama, hingga paksaan untuk bertakwa pada agama tertentu, karena dalam ideologi Pancasila dijelaskan bahwa agama tidak dipeluk atas dasar paksaan. Segala bentuk aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam ketuhanan yang Maha Esa. Setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antar beragama.